Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, kembali kami alami anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya Tuhan sediakan perkara baik, berkat dan kebaikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 12-14. Tertulis demikian. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang yang hidup, termasuk kita, pasti memiliki nafsu. Misalnya saja nafsu makan. Sebab kalau tidak ada nafsu makan, bisa bahaya buat tubuh, karena kita tidak akan mau makan. Tapi kalau nafsu makan itu tidak dikendalikan, hal itu bisa juga menjadi bahaya buat kesehatan, bisa obesitas, dan mengundang penyakit. Nafsu sebenarnya adalah hal yang normal, bukan sesuatu yang buruk kalau dikendalikan, dan kalau ada dalam koridor yang benar. Cuma akan jadi masalah kalau nafsu itu tidak dijaga. Ibarat seperti api yang kecil menghangatkan, tapi api yang besar dapat menghancurkan. Begitulah nafsu bila tidak dimanage, tidak diatur, tidak dikendalikan seturut kehendak Tuhan. Nafsu itu bisa menghancurkan diri kita. Kita perhatikan Mazmur 106 ayat 12-14 ini. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Kita perhatikan di sini saudara, tertulis tentang nafsu padang gurun. Apa itu nafsu padang gurun? Ini berbicara tentang keinginan, hasrat yang berlebihan, di mana hasrat ini menginginkan untuk memuaskan kedagingan. Hasrat atau nafsu padang gurun ini muncul di tengah kesulitan, muncul di tengah kekeringan rohani. Sebenarnya mereka begitu dekat dan ada dalam hadirat Tuhan, tapi anehnya rohani mereka kering. Kenapa kering? Karena mereka tidak mau percaya dan tidak mau sungguh mengasihi dan setia. Bangsa Israel pada saat itu begitu cepat berbalik. Tadinya percaya setelah melihat mujizat yang besar, tapi mereka kemudian dengan begitu cepat melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka tidak memperhatikan nasihat Tuhan. Mereka dalam kondisi situasi padang gurun mulai menuntut, tidak sabar menunggu pimpinan Tuhan, tidak sabar untuk menunggu karya Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan bahkan mencobai Tuhan. Di saat mereka diberikan manna, mereka menuntut minta daging. Tidak ada pengucapan syukur dalam hati mereka. Di saat mereka haus, mereka mempersalahkan Musa dan juga mempersalahkan Tuhan. Fokus mereka adalah pada kepuasan sesaat. Mereka ingin yang instan. Mereka ingin memuaskan hasrat kedagingan mereka dan tidak setia untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak sedikit orang yang terjerumus dalam nafsu padang gurun dalam konteks situasi sekarang ini. Nafsu padang gurun ini berwujud keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses,
sehingga mengambil jalan pintas, ingin memenuhi keinginan pribadi sendiri tanpa memikirkan konsekuensi. Orang Sunda katakan kumaha engke, bukan engke kumaha. Tidak peduli dengan apa yang akan terjadi akibat perbuatan. Percayanya mereka pada Tuhan hanya gara-gara melihat mujizat, tapi bukan karena sungguh-sungguh hati mereka mengenal dan mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita sedang terikat, terjerumus, terjebak dalam nafsu padang gurun? Kita menuntut Tuhan, kita sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita ingin yang instan, kita tergoda pada dosa dan tidak dapat mengendalikan diri, tidak sabar, tidak mau bersyukur. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegur kita semua supaya kita mengatasi setiap nafsu padang gurun dan bersabar menantikan waktu pertolongan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kita, kuasai nafsu kita, dan ikuti selalu pimpinan Tuhan. Berjalan di dalam roh-Nya, bukan berjalan di dalam kedagingan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menegur kami, menuntun kami, membimbing kami dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali terus menguatkan kami dan mengarahkan kami dalam jalan kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengatasi segala nafsu padang gurun. Kami tidak terikat dengan kedagingan, tapi berjalan di dalam roh-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami mohon lawatan Tuhan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam kesusahan, yang sedang putus asa, yang terikat kuasa kegelapan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu, kesembuhan, kelepasan, dan terobosan yang ajaib atas setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan pimpin kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.